Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan berjudul Pemilihan Lokasi Budidaya dan Prasyarat Aquaculture. Oke, yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana pemilihan lokasi itu merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha budidaya perairan. Kemudian tahap ini juga mempertimbangkan mengenai ekologi, teknis, kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dan perlu juga dipertimbangkan yaitu mengembangkan sektor perikanan, pertanian, pelayaran, pariwisata, pertambangan, pengawetan, dan perlindungan sumber daya alam, dan lain-lain. Kemudian dalam pemilihan lokasi tambak atau kolam, yaitu kita harus memperhatikan faktor teknisnya. Yang pertama itu jenis tanah, kemudian ada kesuburan tanah, dan ada kualitas air, kemudian elevasi. Nah, elevasi itu apa? Elevasi itu merupakan ketinggian tempat atau lokasi tambak terhadap permukaan laut. Nah, hal itu dapat diketahui dengan memantau gerakan air pasang dan air surut. Kemudian bagi petambak yang komoditasnya air payau itu dapat mengetahui waktu terjadi pasang tertinggi dan terendah, di mana kita harus menentukan lokasi tambak yang baik juga terletak di antara pasang tertinggi dan pasang terendah. Kemudian kalau mau buat kolam budidaya air tawar itu juga butuh elevasi untuk mengetahui tingkat aliran air serta konstruksi kolam yang akan dibangun. Kemudian juga mengetahui kemiringan lahan yang paling baik itu ada 3-5%. Kemudian jenis tanah. Nah, jenis tanah ini pada umumnya itu tidak dilapisi dengan tembok. Nah, jenis tanah ini juga dipilih yang harus menyimpan air atau kedap air atau tidak poros. Kemudian ada tekstur. Nah, tekstur juga menjadi perbandingan relatif nih antara pasir, debu, dan liat, yaitu partikel tanah yang diameternya lebih dari apa? Milimeter. Kemudian dasar tanah. Dasar tanah ini merupakan tekstur tanah yang harus lempung, berpasir, liat, lempung berliat, lempung berdebu. Di sini ada gambar piramidnya, pasir berapa, debu berapa, bisa dilihat ya guys. Kemudian ada kesuburan tanah. Nah, tanah yang subur itu tanah yang lapisannya atasnya cukup tebal, di mana kesuburan tanah ini juga sangat berpengaruh bagi produksi pakan alami pada aquaculture. Kemudian di sini ada kualitas air. Nah, kualitas air yang digunakan ini untuk memelihara ikan itu juga harus diperhatikan dalam memelihara ikan di tambak atau kolam. Kemudian kualitas air yang baik itu ikan akan tumbuh dan berkembang lebih baik. Kemudian parameter kualitas air itu dapat dilihat dari suhu, pH, kecerahan, salinitas, oksigen terlarut, dan amonia. Kemudian sifat fisik dari air juga itu menentukan suhu kecerahan, kemudian sifat kimia airnya seperti DO, NH3, NO2, dan pH. Dan yang terakhir itu adalah sifat biologi air, yaitu produktivitas primer. Kemudian masuk ke aspek ekonomisnya. Di sini ada 8. Kita sebutkan salah satunya itu dekat dengan sumber air. Nah, bukan daerah banjir ataupun harus dapat diairi sepanjang tahun. Di sini ada aspek sosial. Yang pertama, lingkungan hidup dan kelestarian alam dapat terjaga, kemudian sumber daya alam sekitar juga dapat digunakan. Yang ketiga itu penduduk sekitar juga dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Yang keempat itu ada dampak positif bagi masyarakat sekitar, dan yang terakhir ada keamanan lokasi itu terjamin dan tidak terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini pemilihan lokasi keramba atau jaring apung itu harus dilihat dari aspek teknisnya, yaitu ada arus air, kemudian pasang surut dan kedalaman air. Yang ketiga ada kualitas atau mutu air. Yang keempat
KJA atau komoditi air laut itu lebih baik memilih lokasi pada daerah teluk untuk menghindari gelombang dan arus besar. Kemudian yang kelima ada merupakan bukan daerah upwelling. Dan yang keenam ada bebas pencemaran, dan yang terakhir curah hujan yang rendah. Di sini ada pemilihan lokasi keramba jaring itu dari aspek sosial ekonomi. Yang pertama itu mudah memperoleh sarana dan prasarana. Yang kedua itu tersedia sumber daya alam yang memadai. Sumber daya manusia yang memadai. Kemudian yang ketiga itu lokasinya juga mudah dijangkau. Yang keempat, tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, atau sarana produksi dan daerah pemasaran. Yang kelima, itu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan darat, alat-alat komunikasi, dan angkutan air. Yang keenam, itu lokasinya juga bukan merupakan lokasi perlindungan. Nah, dalam memilih lokasi keramba jaring apung ini juga terdapat keuntungan dan kerugian, di mana keuntungannya itu yang pertama fleksibilitas, investasi kecil, kontrol mudah, dan tidak ada persaingan penggunaan tanah. Nah, kerugiannya itu yang pertama ada sulit melakukan usaha preventif dan kuratif. Yang kedua, konstruksi kurang kuat. Yang ketiga, memerlukan tempat yang sangat strategis. Kemudian, konstruksi kolam budidaya ikan. Itu yang pertama, konstruksi kolam yang akan digunakan juga sangat berpengaruh dalam memilih lokasi yang tepat. Kemudian dalam membuat kolam, tanah yang dijadikan itu harus mampu menyimpan atau kedap dari air. Kemudian ada bentuk kolam. Nah, bentuk kolamnya segi panjang. Bentuk kolam itu dapat berbentuk segi 4, segi panjang, bujur, sangkar, dan lingkar atau segitiga. Yang terakhir ada berbagai bentuk kolam, tergantung juga memperhatikan prasyarat teknis konstruksi kolamnya. Kemudian di sini ada prasyarat teknis konstruksi kolam. Di sini ada 3, yaitu pematang kolam aquaculture, yang kedua dasar kolam dan saluran aquaculture, yang ketiga pintu air kolam aquaculture. Nah, pematang kolam aquaculture ini yang pertama kolam dibuat, di mana kolam dibuat ini menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar dalam kolam. Kemudian jenis tanah yang baik, kita dapat melihat tanah liat itu atau tanah berpasir. Kemudian sifat tanah yang baik, yaitu tidak lengket, tidak poros, dan tidak mudah pecah dan mampu menahan air. Kemudian yang kedua itu ada dasar kolam dan saluran aquaculture, di mana dasar kolam ini dibuat miring ke arah pembuangan air. Kemudian kemiringan dasar kolam itu antara 1-2%. Nah, artinya setiap 100 meter panjang dalam kolam itu ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter. Kemudian membuat saluran di dalam kolam, di mana saluran itu saluran keliling itu dan saluran tengah. Ada yang di tengah, ada yang di keliling. Kemudian yang terakhir itu ada saluran dibuat miring untuk memudahkan dalam pengeringan dalam kolam dan saat memanen ikan. Kemudian ada pintu air kolam aquaculture. Nah, kolam yang baik itu memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran itu sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek agar air dalam kolam itu dapat berganti seluruhnya. Kemudian aquaculture dalam kolam ini yang pertama ada kolam pemijahan, kolam pendederan, dan kolam pembesaran. Dalam kolam pemijahan ini disesuaikan indukan. Kolam pendederan ini kepadatan optimal dari segi produksi berat ikan yang diingin dicapai saat panen. Yang terakhir ada kepadatan optimal secara biologis, sifat biologisnya. Kemudian selanjutnya itu ada lokasi aquaculture. Nah, lokasi aquaculture ini harus kolam air yang tenang, kemudian kolam air yang deras atau raceway, tambak, jaring apung, jaring tancap, keramba, sekat,
rancing, rakit, bak tangki aluminium, sawah atau long line. Kemudian di sini ada sistem aquaculture, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, sistem tertutup ini berbasis daratan. Kalau terbuka itu berbasis air atau water based aquaculture. Seperti gambar di bawah ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong